Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan bab sosiologi. Dan sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Fadila Izwana, NIM A5102101227. Perkenalkan, nama saya Meilandi Putra Pamungkas, NIM A5102101228. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Ibnu Zaki, NIM A5101101229. Perkenalkan, nama saya Tiara Azana Lamarwanto, NIM A5102102130. Perkenalkan, saya Lida Hanwiti Astuti, NIM A51021131. Perkenalkan, saya Aulia Zahra, NIM A5102102132. Perkenalkan, nama saya Nisa, NIM A5102102133. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan saya persilahkan untuk presentasi. Yang pertama adalah pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi melakukan ini dengan memeriksa dinamika bagian-bagian masyarakat, penyusun seperti institusi, komunitas, populasi, gender, ras, atau kelompok umur. Sosiologi juga mempelajari status sosial atau stratifikasi, gerakan sosial, dan perubahan sosial serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan. Next slide. Yeah. Penyimpangan dan revolusi. Kehidupan sosial sangat mengatur perilaku manusia, sebagian besar karena manusia tidak memiliki naluri yang memandi sebagian besar perilaku hewan. Karena manusia bergantung pada institusi dan organisasi sosial untuk menginformasikan keputusan dan tindakan mereka. Mengingat peran penting yang dimainkan organisasi dalam mempengaruhi tindakan manusia, adalah tugas sosiologi untuk menemukan bagaimana organisasi mempengaruhi perilaku orang, bagaimana mereka dibentuk, atau bagaimana organisasi berinteraksi satu sama lain. Sejarah sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi didirikan oleh orang Yunani kuno. Pada awalnya, sosiologi merupakan bagian dari filsafat sosial, karena pada waktu itu pembahasan tentang masyarakat hanya berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum saja, seperti perang dan konflik sosial. Dalam perkembangannya, pembahasan masyarakat meningkat lebih mendalam, seperti tentang susunan kehidupan yang diharapkan, norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam next slide. Sejarah sosiologi lahir yaitu pada tahun 1839.
singkatan dari socius, yaitu artinya kawan, dan logos artinya berbicara. Ditemukan oleh Auguste Comte dari Course of Positive Philosophy tahun 1830 sampai 1842, yaitu masyarakat, tahap-tahap perkembangan masyarakat, yaitu 1. Tahap teologis yaitu atau kekuatan Tuhan. 2. Tahap metafisik, kekuatan pikiran, ide abstrak, dan yang ketiga tahap ilmu positif, ilmu positivistik. Kemudian ada tokoh lain yaitu Emile Durkheim dan berkembang di Inggris Principle of Sociology, yaitu data empiris. Dalam perkembangannya, pembahasan masyarakat meningkat lebih dalam, seperti tentang susunan kehidupan yang diharapkan, norma-norma yang harus ditaati. Dalam buku sosiologi yang menyelami sosial di masyarakat yang diterbitkan pada tahun 2007, pada abad ke-19, seorang filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte mengemukakan kekhawatirannya atas keadaan masyarakat Prancis setelah pecahnya Revolusi Prancis. Dampak revolusi tersebut selain menimbulkan perubahan positif dengan munculnya iklim demokrasi, juga mendatangkan perubahan negatif. Perubahan negatif berupa konflik antar kelas yang mengarah pada anarkisme di dalam masyarakat. Dengan kondisi seperti itu, Auguste Comte menyarankan agar penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Dari sinilah lahir sosiologi sebagai ilmu yang paling muda dalam ilmu-ilmu sosial. Next. Baik, materi selanjutnya adalah karakteristik sosiologi. Menurut Harry M. Johnson dalam bukunya Sociology: A Systemic Introduction tahun 1967, setiap ilmu mempunyai karakteristik yang khas. Begitu juga sosiologi. Adapun karakteristik keilmuan sosiologi sebagai berikut. A. Sosiologi berdasarkan empiris. Artinya, sosiologi berdasarkan pada observasi dan penalaran, bukan atas dasar wahyu atau hasil spekulasi. B. Sosiologi berdasarkan teoretis. Artinya, sosiologi berusaha memberi ikhtisar yang menunjukkan hubungan pernyataan atau proporsi-proporsi secara logis. C. Sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori-teori sosiologi dibangun atas dasar teori yang sudah ada. Teori-teori baru yang lebih besar dan luas, pada dasarnya merupakan penyempurnaan teori-teori yang sudah ada. D. Sosiologi bukan etika atau non-etis. Artinya, sosiologi bukan ajaran tentang tata susila. Para sosiolog tidak membicarakan apakah suatu tingkah laku sosial itu baik atau buruk. Tugas seorang sosiolog adalah mengungkap atau menerangkan tindakan sosial sebagai fakta sosial. Next. Baik, kali ini ada ruang lingkup sosiologi. Sebelum kita masuk ke dalam ruang lingkup sosiologi, kita harus mengetahui apa itu yang namanya ruang lingkup. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang suatu batasan pada topik yang terdapat dalam suatu masalah. Ditafsirkan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan ini terkait ruang lingkup adalah mungkin bisa dalam bentuk faktor yang akan diperiksa, seperti bahan, lokasi, waktu, kondisi alam, dan lain sebagainya. Ruang lingkup ini tujuannya supaya pemahaman dan pembahasan dapat terstruktur dengan baik dan memberikan hasil yang lebih akurat lagi. Kali ini ada ruang lingkup sosiologi, di mana ruang lingkup sosiologi ini mencakup tentang pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan yang meliputi, yaitu yang pertama ada kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang kedua ada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Perubahan yang keempat ada perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung
yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dan yang kelima, ada masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi mengkaji lebih mendalam dalam bidangnya dengan cara bervariasi. Misalnya seseorang sosiologi mengkaji dan mengamati kenakalan remaja di Indonesia saat ini, mereka akan mengkaji mengapa remaja tersebut nakal, mulai kapan remaja tersebut berperilaku nakal, sampai memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Hampir semua gejala sosial yang terjadi di desa maupun di kota, baik individu maupun kelompok, merupakan ruang kajian yang cocok bagi sosiologi, asalkan menggunakan prosedur ilmiah. Ruang lingkup kajian ilmu sosiologi lebih luas daripada ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Next. Selanjutnya ada hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial, juga sekaligus makhluk ekonomi, berperan sebagai produsen, distributor, sekaligus konsumen dari hasil produksi ekonomi. Manusia diharuskan untuk memenuhi kebutuhannya baik dan tidak merugikan individu ataupun kelompok lainnya. Hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi sendiri dapat kita jabarkan sebagai proses sosial dalam usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya maupun sosialnya. Dan kita juga bisa melihat hubungan sosiologi ini dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua ada hubungan sosiologi dengan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh seluk-beluk yang berhubungan dengan sosial, seperti kehidupan sosial, hubungan antar sesama, kekeluargaan, kasta, rumpun, agama, dan asosiasi kebudayaan, ekonomi dan organisasi politik, dan sebagainya. Di sisi lain, jangkauan ilmu politik ini bersifat terbatas. Ilmu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin kekhawatiran dan mengenai secara praktis dengan keistimewaan dari aspek kehidupan sosial atau fenomena politik. Lalu yang ketiga ada hubungan sosiologi dengan psikologi. Antara psikologi dan sosiologi ini objek kajiannya sama-sama manusia, tetapi ilmu sosiologi lebih memperhatikan bentuk hidup bermasyarakat, struktur dan fungsi, dari kelompok terkecil hingga terbesar. Interaksi antara orang per orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan perilaku sosial. Lalu psikologi ini lebih mementingkan perilaku manusia sebagai manifestasi hidup kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu hingga manusia itu berperilaku atau berbuat. Lalu ada hubungan sosiologi dengan antropologi. Di sini objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat itu selalu berkebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan itu tidak sama, tetapi hubungannya itu sangat erat. Masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi. Oleh karena itu, baik masyarakat atau kebudayaan sangat penting bagi sosiologi dan antropologi. Hanya saja, penekanan keduanya itu berbeda. Lalu ada hubungan sosiologi dengan sejarah. Salah satu metode yang digunakan adalah metode historis. Dalam hal ini, para sosiolog itu selalu memberikan persoalan sejarah pada ahlinya. Sejarah sehingga ilmu sejarah itu dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi. Oleh karena itu, antara sejarah dan sosiologi itu mempunyai hubungan timbal balik. Lalu ada hubungan sosiologi dengan geografi. Contoh keterkaitannya antara ilmu geografi dengan ilmu sosial terdapat di konsep esensial geografi. Salah satunya adalah konsep interrelasi dan interdependensi. Pengertian dari konsep tersebut adalah konsep tentang hubungan timbal balik antara dua tempat yang saling berkaitan. Next. Selanjutnya mengenai perhatian sosiologi. Dalam sosiologi ada beberapa hal-hal yang diperhatikan atau menjadi perhatian. Yang pertama adalah sosial statis. Sosial statis beranalogi dengan struktur sosial.
Melihat dari definisinya, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi sosial dan peranan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok di dalam struktur tersebut. Simpelnya, struktur sosial adalah pengelompokan masyarakat terkait dengan peran, hak, dan kewajiban. Di dalam suatu kelompok sosial, tentu sudah kita ketahui bahwa ada peran, hak, dan kewajiban yang harus dilengkapi satu sama lain agar terjadi keteraturan dan tujuan dapat tercapai. Meskipun ada banyak perbedaan di dalam kelompok sosial tersebut, namun perbedaan tersebut harus diintegrasikan agar tidak terjadi konflik. Nah, struktur sosial memegang peranan penting untuk mempermudah proses integrasi tersebut. Adapun beberapa fungsi dari struktur sosial adalah 1. Sebagai kontrol sosial, 2. Sebagai identitas bagi kelompok masyarakat, 3. Menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat, 4. Sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Kemudian, dalam struktur sosial ini juga terbagi menjadi beberapa bentuk. Berbicara mengenai struktur sosial berarti berbicara juga mengenai kedudukan masyarakat. Kedudukan itu ada yang sifatnya vertikal dan ada yang bersifat horizontal. Berikut ini adalah bentuk dari struktur sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Yang pertama, diferensiasi sosial. Dilihat dari namanya, berarti bentuk ini menjelaskan tentang perbedaan atau different. Sehingga diferensiasi sosial adalah bentuk struktur sosial yang bersifat horizontal atau sejajar dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Jadi, dalam diferensiasi sosial ini tidak ada tingkatan atau kasta antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah suku, agama, ras, profesi, dan jenis kelamin. Kemudian, yang kedua, stratifikasi sosial. Agar lebih mudah, kita ambil kata pertamanya, yaitu strata. Strata berarti ada tingkatan-tingkatan kekayaan, kekuasaan, atau pendidikan. Nah, stratifikasi sosial ini merupakan bentuk struktur sosial yang sifatnya vertikal. Jadi, dalam stratifikasi sosial ini ada tingkatan atau kasta di dalamnya. Misalnya, presiden lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian, yang kedua, perhatian sosiologi yang kedua yaitu sosial dinamis. Sosial dinamis beranalogi dengan interaksi sosial atau perubahan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian akan dijelaskan secara lebih detail pada materi berikutnya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini saya akan sedikit menambahkan ciri-ciri interaksi sosial menurut sosiologi Charles P. Loomis, yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang dipikirkan oleh para pengamat. Nah, kemudian di sini juga saya akan menambahkan syarat interaksi sosial. Jadi, syarat interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu primer dan juga sekunder. Primer itu merupakan kontak yang terjadi secara langsung, sedangkan sekunder itu merupakan kontak yang terjadi secara tidak langsung dan bisa melalui media sosial. Kemudian di sini ada jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama ada individu dengan individu. Misalnya pertemuan seseorang dengan individu lainnya. Kemudian yang kedua ada individu dengan kelompok. Contohnya seperti 3 orang yang menawarkan promosi kepada seorang individu seperti itu. Kemudian di sini ada sosial kelompok dengan kelompok. Maksudnya, contohnya itu seperti sekelompok pemuda Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat terkait lomba HUT RI 17 Agustus.
Kemudian di sini ada pola interaksi. Pola interaksi ini ada faktor-faktornya, faktor-faktor dari terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi ini adalah seseorang atau lebih yang melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Kemudian yang kedua ada sugesti. Sugesti ini merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan terkadang tanpa berpikir rasional. Kemudian yang ketiga ada simpati. Simpati ini adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikir, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Kemudian, ini ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi. Jadi, seseorang itu berkeinginan sama untuk menyerupai orang lain seperti ingin menyerupai idolnya, contohnya seperti itu ya. Kemudian dia juga menghilangkan jati dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada empati. Empati ini merupakan suatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Jadi misalnya seorang siswa itu masuk ke PTN yang diharapkan, maka orang tua dan temannya itu akan ikut merasakan kebahagiaannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada bentuk interaksi sosial yang positif. Interaksi sosial yang positif itu ada kerjasama, akomodasi, toleransi, akulturasi, dan juga asimilasi. Sedangkan bentuk interaksi sosial yang negatif ada persaingan, kontravensi, dan juga pertentangan. Next. Baik, selanjutnya ada proses sosial. Apa sih proses sosial itu? Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem, serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial ini pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Pengaruh ini mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan seterusnya. Adapun ruang lingkup proses sosial, yakni bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, atau karena interaksi sosial merupakan syarat utamanya terjadi aktivitas-aktivitas sosial. Ruang lingkup proses sosial ini mencakup pada bentuk-bentuk interaksi sosial, bentuk-bentuk yang tampak apabila orang perorangan ataupun kelompok-kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain, terutama dengan mengetengahkan kelompok serta lapisan sosial sebagai unsur pokok struktur sosial. Adapun macam-macam proses sosial, yakni ada proses yang asosiatif juga proses yang disasosiatif. Proses yang asosiatif yang pertama ada kerjasama atau cooperation, yakni suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena orientasi perorangan terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. Kerjasama akan bertambah kuat apabila ada hal-hal yang menyinggung anggota perorangan lainnya. Yang kedua ada akomodasi atau accommodation, yakni adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial, yang sama artinya dengan adaptasi dalam biologi. Maksudnya sebagai suatu proses di mana orang atau kelompok manusia yang mulanya saling bertentangan mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat
antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Ada pun beberapa faktor yang membuat terjadinya suatu asimilasi. Yang pertama ialah toleransi, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Yang kedua ada sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang ketiga sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Adapun faktor yang menghambat terjadinya asimilasi yaitu yang pertama terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Yang kedua perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Dan yang ketiga ada perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok atau golongannya. Jenis yang kedua adalah proses yang disasosiatif, yakni ada persaingan atau competition. Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik dan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Yang kedua ada pertentangan atau pertikaian atau konflik. Pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan, misalnya dalam ciri-ciri badannya, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Sehingga sebab pertentangan adalah adanya perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator Aulia Azhara. Baik, itu tadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.